Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya kita hari ini dapat berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan sekolah di Tomo ke depan, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita dapat wujudkan, sehingga terciptalah profil belajar Pancasila dengan konsep Merdeka Belajar. Dan juga kita tidak lupa memberikan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW sebagai idola kita, sebagai panutan kita, sehingga kita dapat membuat sebuah pendidikan yang berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan untuk Tomo ke depan bisa menjadikan satu panutan atau konsep di mana kedudukan Pancasila dengan konsep rahmatan di alamnya bisa kita wujudkan di kota Gede. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun tujuan kita rapat ini merupakan rapat inti, di mana Bapak Ibu adalah perwakilan dari musyawarah guru mata pelajaran yang ada di SMP Budi Tomo dan SMK NKRI, di mana SMP Budi Tomo dan SMK NKRI merupakan satu paket, di mana program pemerintah yang menggunakan satu model fase. Jadi setiap anak-anak itu memiliki kemampuan yang disesuaikan dengan keadaan anak-anak, apalagi dengan konsep yang dimaksudkan dengan diferensiasi. Nah, harapan kita nanti model SMP SMK NKRI ini dapat kita terapkan, karena kenapa? Guru-guru yang ada di SMP juga bisa mengajar di SMK NKRI. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sebagai pembukaan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi dampak kepentingan untuk Indonesia 2045. Baik, pertama-tama biar kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Anito Adtomo sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kita dengar bersama. Kebudayaan dan teknologi tahun pada tahun ajaran 2023-2024 ini kurikulum merdeka sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan sebelum nanti pada tahun 2024-2025 ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Untuk itu, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ini merupakan tujuan utama dari Merdeka Belajar secara keseluruhan. Karena itu, kurikulum merdeka dirancang selaras dengan program-program Merdeka Belajar yang lain, mulai dari asesmen nasional, rapor pendidikan, berbagai program pelatihan guru, sampai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena itulah, seperti disampaikan Mas Menteri dalam penuturan Merdeka Belajar episode ke-15 tahun lalu, kurikulum merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan memerdekakan. Dengan fleksibilitas ini, kurikulum merdeka dapat dan memang harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, visi misi sekolah, dan juga dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi. Pesan kedua adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar murid, kurikulum merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Hal ini difasilitasi melalui fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran agar guru tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak materi. Hal ini juga didorong melalui rumusan capaian pembelajaran yang tidak lagi per tahun melainkan per fase yang lebih panjang. Dengan fokus pada materi esensial dan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi,
sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan mengajar Anda dengan tingkat kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Bahkan, guru dapat memilih untuk menggunakan bab-bab tertentu dari sebuah buku teks, atau menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga diharap menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks, termasuk yang sudah kita sediakan dalam platform Merdeka Belajar. Pesan ketiga adalah bahwa kurikulum Merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter. Dalam kurikulum Merdeka ada sekitar 20-30% jam pelajaran yang digunakan untuk aktivitas kurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik itu saja. Namun perlu saya ingatkan bahwa proyek penguatan profil belajar Pancasila ini tidak harus menghasilkan produk. Kegiatannya tidak harus berbiaya besar atau mengandalkan teknologi. Ukuran keberhasilannya bukan biaya atau kemeriahan kegiatan, tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh murid. Ibu dan Bapak Guru sekalian, para kepala satuan pendidikan, yang baru saja saya sampaikan adalah intisari dari kurikulum Merdeka. Saya mendorong Ibu dan Bapak Guru dan para kepala satuan pendidikan untuk mempelajari lebih lanjut berbagai panduan yang terutama panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai gambaran umum dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas. Dan juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil belajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan PDIP. Selain itu juga ada dokumen tahapan implementasi kurikulum Merdeka sebagai gambaran kepada guru dan satuan pendidikan tentang bagaimana kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Ingin menegaskan kembali bahwa pergantian kurikulum bukan soal dokumen, bukan soal administrasi semata, tetapi bagaimana kita mendorong perbaikan pembelajaran di kelas untuk semua murid kita. Karena itu, keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi yang dinilai oleh pemerintah. Kriteria utama keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka adalah dampaknya pada proses dan hasil belajar murid kita semua. Terima kasih atas perhatiannya kepada ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu sekolah apa semuanya kan ibu. Jadi saya harapan kita nanti dari hatinya yang sama dulu, hatinya yang disatukan dulu. Apa niat kita ini untuk dihitung? Jadi tidak ada persoalan. Jadi apa yang disampaikan tadi kan yang menginginkan proses dan output dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk hal tersebut kita buat bersama. Langkahnya apa semuanya kita buat bersama. Kita rundingkan apa semua seperti itu keinginan. Apakah mungkin Bapak Ibu pemahaman saya cocok atau bagaimana? Jadi kalau memang sudah sepakat, artinya Bapak Ibu sebenarnya kita mau jadikan anak-anak Indonesia untuk 2045. Jadi itu keikhlasan Bapak Ibu. Jangan dijadikan mereka itu contoh tidak baik dari kita ke depan. Jadi kita harus mengeluarkan yang namanya profil pelajar Pancasila tadi. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah ciri-ciri yang paling utama sebagai profil pelajar Pancasila menurut Bapak Ibu lah? Ciri-ciri pertamanya dulu apa yang paling murgen? Paling penting. Beriman bertakwa, berakhlak karimah. Nah, kita komitmen untuk itu.
komitmen, ya. Jadi kita Bapak Ibu ingat, kita bukan sekolah agama, tetapi bukan berarti kita tidak ikuti cara Allah. Itu salah kita. Jadi niat kita buat sekolah ini, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu tidak ada kepentingan dengan yayasan, tidak ada kepentingan dengan kepala sekolah, tidak ada kepentingan dengan siapapun. Kepentingan kita sama-sama, kita berjanji di depan Allah untuk memperkenalkan Allah dengan kehidupan kita. Nah, jadi kita, artinya gini, cara hidup Islam itu udah dibuat sama Allah itu melalui Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu berlomba-lomba membuat kebaikan karena Allah. Jadi kalau anak-anak kita nanti dia jadi pejabat, berakhlak, itu sebab Bapak-Bapak Ibu, dan pahalanya Bapak Ibu pasti dapat. Data sekolah itu nggak perlu. Biarlah nama kita nama nasional aja. Tapi hidup nanti kita karena Allah Ta'ala dan bisa munculkan apa pesan-pesan Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, itu tanggung kita bersama. Jadi kalaupun hari ini ada kesilapan yayasan, kesilapan kepala sekolah, kesilapan siapa-siapapun dari kita semuanya, itu adalah kesilapan kita bersama. Tetapi di depan Allah kita sama-sama bermohon apa yang diingatkan Allah dan Rasulnya bisa kita wujudkan, biarpun sekecil mungkin. Makanya dengan sekolah kita ini kita berharap matilah kita dalam keadaan beriman Islam dan husnul khotimah. Nah, kira-kira gitu. Itu yang janji kita. Jadi bapak-bapak jangan ada beranggapan hari ini, wah nanti kalau waktunya, enggak ada. Makanya saya pun udah membuat satu model. Nanti guru-guru kita pun sebenarnya yang mau niat pegawai negeri berapa nggak ada masalah. Jadi nanti kita panggil aja orang yang mau mengajar di sini, tapi secara administrasi sudah saya persiapkan guru-gurunya gitu. Karena kita di sini berjuang untuk mendapatkan Allah supaya kita bisa mewujudkan Indonesia yang bahagia tadi, Indonesia yang makmur, Indonesia sejahtera. Nah, nanti konsep-konsepnya kita akan buat. Nah, itu sebagai pertama mendakapi apa yang disampaikan oleh Bapak Anitiko Atipomo tadi. Jadi kalau kita lihat pemaparan dari apa yang dipikirkan oleh pemerintah, hari ini pemerintah memberi wewenang penuh sebenarnya kepada kita ini sebagai kurikulum satuan pendidikan. Kita yang menentukan sebenarnya. Nah, kalau kita berdasarkan Pancasila menjadikan rahmatan alamin, udah betul nih kurikulum merdeka, kan? Kita harus berbahagia, bersyukur kepada Allah bahwa negara kita masih beri kesempatan kita dengan mengagung-agungkan nama Allah dan Rasulnya. Tinggal kita buat bagaimana konsepnya. Setelah itu Bapak, kita masuk kedua, sebelum permasalahan kita coba membahas tentang visi kita. Kita menilai nanti ini nilai kita menjadi bertambah ini, karena nilai kemarin kita nilainya rendah itu, karena dianggap tidak berorientasi kepada siswa. Ya kan, nilai kita rendah, nanti kita bisa lihat nilai kita. Nah, sekarang ini sudah berorientasi. Terwujudnya peserta didik profil pelajar bangsa berakhlak mulia, udah itu berprestasi, berwawasan global dan lingkungan hidup dilandasi iman dan takwa. Jadi artinya apapun yang kita masukkan semuanya larinya tetap dengan konsep iman dan takwa. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu bahwasanya kita ikuti dengan cara iman dan takwa berarti kita tidak salah. Jadi kalaupun mati nanti kita dalam perjalanan mau ngajar kemari atau mana, insya Allah kita husnul khotimah. Insya Allah Allah berikan kita di alam barzah kita juga tidak dapat siksaan, dan kita akan dinampakkan Allah nanti di alam barzah bahwasanya kita sebagai penghuni surga yang Allah ridhoi. Nah, misi. Jadi kalau kita lihat di misi Bapak Ibu, pertama kita lihat di sini adalah membentuk perilaku peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi orientasinya
Yang pertama juga. Nah, bagaimana kurikulum ini? Berapa persen harus kita buat? Ini yang paling utama. Karena saya punya keyakinan Bapak Ibu, kalau anak didik kita dan anak didik kita perkenalkan Allah, saya yakin semua ini bisa diwujudkan nih. Menuntut tadi, menuntut gaya global, gotong royong, membiasakan mandiri dalam segala aktivitas, bernalar kritis. Keyakinan saya, keyakinan saya memfasilitasi inovasi kreatif bidang akademik dan akademik dan menggunakan media teknologi informasi sehat dan berbahaya lingkungan. Karena kenapa ini bisa diwujudkan? Sebab hati kita itu disatukan Allah dengan iman. Nah itu dia kelebihannya kalau kita itu. Nanti kita akan banyak bahas apa itu takwa, apa itu nanti makanya nanti kita akan rancang bagaimana pertemuan kita, bagaimana konsep kita tentang agama nanti kita ini kan. Nah itulah yang kita lihat Bapak Ibu di sini. Jadi ini 9 misi ini kita harus evaluasi, harus kita wujudkan dia Bapak Ibu. Pelan-pelan kita saling yang beralam mulia ini. Hasilnya gimana? Yang bertakwa itu gimana? Yang beriman itu gimana? Saya udah lengkap semua buku-bukunya. Buku-bukunya udah lengkap. Jadi nanti memang kita guru-guru ini maksud saya Bapak Ibu sebagai leadernya nih kepada guru-guru lain untuk kita ada pertemuan pengajar setiap 9 sekali yang membahas tentang bagaimana tentang SDM sumber daya manusia. Nanti dari kita transfer ke anak didik. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri kalau Allah ridho apa yang kita lakukan ini, anak-anak pasti nurut itu. Karena yang awal hati mereka kan Allah bukan kita. Nah makanya saya ada belajar dari guru rohaninya. Katanya ada 3 tahap aja. Pertama, kita ada rasa tidak memiliki, rasa tidak tahu, rasa lemah, rasa segala-galanya kita tidak punya apa-apa. Atau dalam bahasa agamanya la haula wala quwata illa billah. Sebab begitu di mindset kita, di hati kita ada rasa bisa, berarti kita Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau saya maka saya nggak mau ini ya bertanya aja sama Allah, ya Allah bagaimana cara saya mengajar anak didik ini supaya mudah-mudahan mereka dari pejuang-pejuang Islam untuk menjadikan Indonesia sejahtera. Itu aja kita minta sama Allah ya. Jadi tidak terlampau ini. Setelah itu ini ada tujuan. Berarti bagaimana caranya nih? Kita lihat Bapak Ibu. Menghasilkan anak didik yang hidupnya bergantung penuh dan mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkah kita? Bagaimana caranya? Kita buat kurikulum kita nih. Memang harus kita duduk bersama. Apa program-program yang harus kita buat? Karena ini udah kita tanda tangani. Tapi siapa ya? Kan ini yang dia itu. Ini kita memusnahkan sama guru-guru ya. Kita bersama. Ya artinya kan ini udah kita bersama buat. Ya. Artinya inilah yang kita buat dan nanti kita lihat sejauh mana kita mencapainya. Kan itu ya. Jadi udah ada referensi kita, kurikulum kita sudah ada. Ini aja sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan kurikulum satuan pendidikan. Kedua, menjaga jiwa anak didik dari segala perbuatan dosa dan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ceritanya iman dan takwa nih. Menghasilkan anak didik yang beradab dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia dan akhirat. Ini akhlak nih. Jadi ini 1, 2, 3 ini tentang bicara tentang akhlak dan iman dan takwa. Lalu kita berbicara yang kedua, menghasilkan anak didik budaya positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur dalam pergaulan global.
Ketiga, menghasilkan anak didik yang memiliki budaya sikap saling membantu orang lain diminta atau tidak diminta. Nah, itu kan akhlak itu, akhlaknya Rasul itu. Terus menghasilkan anak didik memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Nah, bagaimana kita mempraktekkannya kan? Udah cantik kita punya nih. Tinggal kita aja minta dengan sholat tahajud nih, baru bisa nih. Jadi Bapak Ibu ada rasa ikhlas nih. Kalau nggak berat nih. Karena ini kalau kita lihat kurikulum kita ini, visi-misi kita ini insya Allah bakal jadi orang masuk surga semua ini. Menghasilkan anak didik lebih percaya diri mengatasi tantangan. Menghasilkan anak didik yang mampu menghadapi stres dan kegagalan. Menghasilkan anak didik yang dapat memiliki kebahagiaan dan kualitas diri sendiri. Menghasilkan anak didik yang mampu membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan kreativitas. Menghasilkan anak didik yang mampu melihat masalah dari berbagai perspektif dan menemukan ide dan peluang baru yang masuk ke nilai ekonomi. Inilah yang dikatakan problem based learning. Menghasilkan anak didik yang untuk belajar menyenangkan, untuk mampu memecahkan masalah berdasarkan kondisi sekolah dan kelas. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak di sana nggak pakai lampu, mungkin gini-gini, kita mengeluh. Apa yang harus kita buat di sana? Teknologi apa yang perlu kita kembangkan di sana? Misalnya kira-kira gitulah, ya kan? Nah, di sini menghasilkan anak didik untuk mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berarti ini kayak SMK nanti kan. Menghasilkan anak didik yang mampu mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat lokal, nasional, global, dan juara. Menghasilkan anak didik yang mampu menganalisa media dan memanfaatkan media dalam berbagai lingkungan keragaman budaya. Jadi Bapak Ibu, media sosial itu yang namanya Google dan YouTube atau media-media lainnya itu sangat banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi kita harus menganalisa karena tetap Bapak Ibu ingat itu di aturan. Nanti kita membahas aturan. Bapak Ibu nanti kita membahas kapan-kapan ya. Nah, kita yang menjadikan anak didik itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Selain orang tuanya ya, kita juga ambil tuh. Makanya kita ambil ini, ambil sama supaya kita nanti waktu ditanya Allah di alam barzakh maupun di alam akhirat nanti kita supaya selamat. Jadi makanya konsep-konsepnya semua nanti kita pakai konsep-konsep apa yang Allah sudah buat melalui Rasulullah. Menghasilkan anak didik yang mampu mengakses dan mengevaluasi informasi serta menggunakan informasi secara akurat dan kreatif. Ini udah canggih kita nih. Kalau isinya udah canggih nih. Kalau bisa kita terapkan, saya bukan cakap sombong lah. Mudah-mudahan semua kita lihat kalau dipanggil Allah hari ini husnul khotimah lah kita insyaallah. Makanya kita berkorban aja ya karena Allah. Jadi kita berbuat demi Allah karena Allah aja gitu. Menghasilkan adanya mampu menggunakan teknologi sebagai alat untuk meneliti, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Makanya saya kerjasama dengan kita dengan yang ahli IT supaya kita punya nanti kalau bisa sistem informasi sama LSM dan LSM, learning management system, supaya nanti di mana-mana pun Bapak Ibu bisa ngajar. Di rumah pun nggak apa-apa, dari rumah ngajar anak-anak nggak apa-apa. Yang penting ada yang membantu anak-anak. Diwakilkan untuk gini buat kata ibu itu gini. Ini yang penting. Jadi karena masalah mau di luar di dalam nggak ada masalah ya. Kita jangan terlalu terpaku seperti kehidupan belajar masa lalu. Sambil main-main ketawa-ketawa. Kalau dia kira-kira udah pernah kali, ya udah keluar dulu cerita ngobrol ya. Nah, jadi yang penting target kita adalah kasih sayang Allah itu ada pada diri dia. Menghasilkan hati untuk mampu hidup budaya bersih. Menghasilkan hati mampu mencari makanan dan minum bersih dengan biaya murah. Nah, kalau bisa tidak buat kenapa nggak tidak buat sekolah kita supaya ada income.
supaya guru dapat duit juga, siswa pun dapat duit, tidak ada kan? Kita buat ekonomi Islam di sini. Menghasilkan anak didik yang mampu melakukan kegiatan olahraga sederhana dan menyegarkan. Menghasilkan anak didik yang mampu menciptakan prestasi dan pendidikan hidup. Menghasilkan anak didik yang mampu menciptakan sekolah bersih dan hijau. Menghasilkan anak didik yang mampu meminimal sampah yang tidak bermanfaat dan mengembangkan nilai ekonomis. Jadi kalau ada sampah-sampah anak-anak kita buat, apa salahnya kita buat nilai ekonomis sehingga anak-anak sambil sekolah pun sambil punya pendapatan. Baru sasaran, di sasaran kita punya tujuan, punya sasaran. Seluruh anak didik mampu melaksanakan semua aktivitas hidupnya diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saat mulai menjadi siswa baru sampai tamat sekolah dan menjadi budaya. Jadi Bapak Ibu, saya semuanya kita niatkan sama anak-anak sekolah dulu teman niatnya kan Allah, belajar karena Allah. Supaya nanti Ibu lihat, Bapak lihat, pasti anak-anak begitu sayang dengan Bapak Ibu. Karena yang memberi sayang itu Allah, bukan kita. Jadi kalaupun Bapak pukul mereka, pukul kasih sayang, mereka nggak bakal marah. Cuma mereka dididik. Yang dididik siapa? Allah sebenarnya. Nah, tapi melalui kita. Makanya detik per detik selalu kita minta tolong sama Allah. Seluruh anak didik mampu melaksanakan sholat wajib maupun sunat dan memahami bacaannya saat mulai menjadi siswa baru sampai tamat sekolah dan menjadi budaya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Surat Al-Fatihah itu surat sebagai rukun ya, wajib atau rukun? Wajib. Artinya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Nah, jadi kita berupaya kepada anak kita itu supaya dia memahami apa itu konsep Al-Fatihah. Saya punya nanti bukunya. Nah, hakikat Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti falsafah Allah memberikan dia harus dicintai atau disembah. Coba Bapak lihat kira-kira. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Coba Bapak ingat-ingatkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah kan? Berarti ini kata Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dia belum perkenalkan Allah itu. Dia berikan dulu kasih sayangnya dulu. Nah, dari pahami Al-Fatihah itu udah itu referensi aja kita buat. Nanti baru saya ada bukunya segini kira-kira tebal segini. Apa itu yang sesat? Bagaimana sesat? Kenapa itu ada semuanya? Bagaimana itu nafsu? Apa semuanya ada dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu umur kita. Kalau kita niatkan baca Al-Fatihah itu khatam Al-Quran, kan kira-kira gitu tuh. Karena itulah inti. Seluruh anak didik mampu menggali fungsi Al-Quran dan hadis untuk menjadi kepribadian hidup abad 21 saat mulai menjadi siswa baru sampai tamat sekolah dan menjadi budaya. Nah, jadi sebenarnya enak kita nih. Inilah yang membuat saya hidup jiwa saya di Budi Tawon. Jadi saya senang sama Bapak Ibu sebab mimpinya aja ya. Jadi Bapak nanti saya gali nanti artinya gini, nggak usah kita pakai yang lain. Ikuti aja cara Rasulullah. Saya menghafal Pancasila dan 45 menit Pancasila membudaya sebagai indikator berbangsa dan bernegara saat dan setelah didik selama 3 tahun menjadi budaya. Jadi saya tengok capaian-capaian. Di capaian makanya saya lebih utama agama sama Pancasila. Kalau yang lain-lain itu gampang. Misalnya tanam rumput, jadi rumput gembala untuk makan lembuan, gampang loh. Nanti kaitkan bagaimana ilmu biologi kan, tumbuhan ya kan. Gampang. Kita pun kalau ilmu kemanusiaan gampang nggak? Gimana jantung kan? Nah, sekarang yang penting seluruh anak didik mampu mengelola permasalahan dalam lingkungan masyarakat global dengan yang peduli dan memperhatikan orang. Setelah didik selama 3 tahun dan menjadi budaya. Nah, jadi dia apa artinya peduli? Ini Bapak Ibu, kalau tidak kita perkenalkan Allah dan Rasulnya berwasilah dengan ulama-ulama, nggak mampu kita ini.
hari ini ada ustadz besar masuk penjara. Saya buat kesana ini. Anak didik mampu membuat karya ilmiah remaja yang membuat ide-ide usaha bersifat global. Jadi Bapak Ibu minta tolongan sama Allah, nanti Allah akan datangkan orang-orang yang punya kemampuan. Nah, kalau soal manajemen bandara sama Pak Ali itu, ya, sama Pak Rahmat. Udah itu Pak Rahmat, mampu tetap memiliki niat, ya Bapak bilang, seluruh anak didik mampu dan tetap memiliki niat untuk bersekolah pendidikan lebih tinggi setelah ini selama 3 tahun dan menjadi budaya. Maksudnya ini Bapak Ibu, kalau dia nanti udah masuk SMK NKRI, sebenarnya juga dia harus perguruan tinggi. Kita bantu. Saya cari KIP-nya. Yang pertama kan yang ada KIP-nya. Nah, setiap tahun ada 2% nanti memiliki kemampuan menulis karya ilmiah dan menciptakan peralatan dengan isi kekinian dan bersifat global berbasis digital. Contoh nih, ya kan? Contoh Bapak Ibu hari ini kita apa namanya? Sering bagaimana bisa punya alat membersihkan sendiri, pakai laptop sendiri kan? 10% ada mampu membuat kegiatan olahraga, seni dan sosial menjadi sumber kesejahteraan. Jadi bisakah kita dapat kesejahteraan dengan kegiatan-kegiatan ini? Ya kan? Jadi Bapak Ibu, ini udah kita tulis, kita komitmenkan, kita praktekkan. Persoalannya harusnya kita dapat hidayah ini. Nah, contoh macam ini, matlamat perjuangan menurut Islam. Ya. Mungkin sanadnya itu berbeda, nah, kan gitu. Ya. Tujuannya itu beda, teman beda. Nah, untuk menyatukan ini semua gimana? Kan gitu istilahnya. Ini Bapak, pegang aja keyakinan Bapak. Ya kan, nanti kita bahas. Ya kan, Al-Sunnah wal Jamaah itu tentang hukum tentang tauhidnya, saya berayat Asyariah. Ya kan? Akhlak mulia, kasih sayang, kepedulian. Kalau itu sudah hilang sebenarnya bukan umat Rasul. Karena kita yang mengaku Rasulullah itu kita umatnya kan. Apakah Rasulullah mengakui kita? Ya, pertanyaannya. Ini jadi pembahasan total Bapak Ibu. Inilah diri kita. Ya kan? Inilah diri kita. Jadi Bapak Ibu nanti ada diri kita. Berubah. Setiap tahun kita kan harus ada perbaikan kan. Contohnya misalnya 1,49 kemampuan literasi. Jadi di bawah kompetensi minimum. Bisa nggak kita kira-kira dapat di 1,7? Ya. Sinilah nasional 1,9. Mungkin agak berat ya. Bisa nggak ini? Nggak apa-apa. Berat. Iya, Nah, jadi maksud saya gini, perlunya kita diskusi ini kan supaya Bapak ingat ya, pidatonya tadi ya, mau cara apapun boleh kita ya. Nah, jangan Bapak terlampau, maksud saya guru-guru itu jangan terlampau harus bukunya ini jangan gitu maksudnya. Fleksibel ya. Nah, kemarin itu setelah Pak tapi keluar ini tak dilanjutkan ini ya, sehingga Pak tapi akhirnya guru kalang kabut, kita buat begitu satu kelas satu guru kalang kabut semua. Padahal sebenarnya guru yang lebih dari satu enak sebenarnya ya kan. Ada persoalan sebenarnya. Guru ke satu kelas itu kalau gurunya lebih dari satu lebih enak sebenarnya. Nah makanya maksud saya nanti Bapak untuk menyatukan visi-misinya inilah di kelas itu sekarang. makanya jadi orang yang terima. Ya. Supaya hatinya satu. Ya, saya sendiri mungkin kan gini, karena saya selama ini saya sendiri Pak di kelas 8 sini itu kan ya sekolah. Bapak doa banyak lah. Semuanya disuruh pakai yang namanya Bapak itu PNM. Ya kan? Di sini kita harus menggunakan PNM. Benahi dengan PNM. Media pemanfaatan platform Merdeka mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Semuanya lah. Itu yang saya tekankan kepada Bapak Ibu, gunakan PNM. Jangan dulu kemana-mana. Ikuti aja dulu itu. Anggap aja sebagai kata-katanya ya. Yang
Oh saya dulu pakai, oh saya lebih pintar kok, nggak usah. Orang kita ada platformnya, ngapain? Udah ada sistemnya, ada praktek baik, ada semua di sana. Kalaupun di praktek baik itu ada salah, Bapak Ibu punya koreksi untuk komunitas guru ngajar ya. Boleh cakap-cakap di sana. Makanya nggak mungkin seorang guru itu nggak bisa segala-galanya. Saya ada bisa orang ada di situ kok, ya kan? Dari tahun 2006 ini pegangan, Bu. Ini program pemerintah, program keterampilan di life skill. Jadi cerita hari ini cerita tahun 2000-an istilahnya, ya kan? Ini jadi. Kalau kita udah punya model ini, ya udah oke lah. Makanya sini ada visi dan misi manusia sebagai wakil Allah dan di bumi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Nah, ada ini. Bapak Ibu ada nggak bukunya? Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini. Wah, ini yang kita perlu guru musik. Mana intelektual itu akalnya. Ada emosional, ada spiritual. Ini hati, Nah, ini Pak, ini memang perlu guru musik ini, ya kan? Bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis ini perlu. Tapi nggak apa-apa, Bapak tenang-tenang aja. Nanti sama-sama kita belajar. Orang sama-sama mau masuk mati dalam semua khotimah, ya kan? Ya kan? Ini Pak, semuanya dalam bentuk akal pikiran. Kita belum ceritanya menghambakan diri kepada Allah. Physical skill, pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan. Nah, waktu berbicara jasmani Pak, ini mani Pak. Ini sifat 20 itu dari Allah. Nah, enak sebenarnya. Ya kan? Baru pendidikan kesehatan. Bapak semuanya, ini yang membuat jiwa kita kesehatan. Harusnya di sini kita dengan Bapak istilahnya lagu-lagunya, lagu-lagu religi, marhaban apa, salawat, nasib, begitulah. Sastra-sastranya pun nanti kita buat ini. Nanti kita ada ujian kita ini. Sastranya ini, budi pekerti juga. Baru seperti orang skill. Ya, jadi ada semua nih Pak ya. Ah, ada ini semuanya, ya kan? Oke, nanti kita tinggal juga. Ini tugas kita, inilah kita buat sampai 2045. Ini kita mau ciptakan ini. Jadi kita nggak usah contoh-contoh lain, ini yang kita buat. Lihat ya, ini kita bagaimana buat rumusannya. Indonesia negaraku yang tercinta. Indonesia negara yang tertempat aku dilahirkan, dibesarkan. Indonesia tanah jagalah kedaulatan dan keamanan. Gimana kita buat ini? Kedaulatan dan keamanan. Cintakan tanah air sebagian dari iman, menjaga dan mengawalnya satu kewajiban isilah negara ini dengan berbagai kebaikan agar Indonesia makmur dan aman dan sempurna. Oke Pak, Aidri, contoh ini sesuai dengan kurikulum kita apa visi misi Indonesia Emas 2045 bangsa baru. Apa itu bangsa baru? Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berkasih sayang. Nah, itu Pak, berkasih sayang. Jadi Bapak ada kawan 3 guru, dikawali Pak, disayangi, dibimbing. Nanti kalau ada panggil saya. Apa sayang itu? Iya maksudnya kasih sayang dalam hati. Sebagai teman. Nah, bersatu, rasa bersama, bekerja sama, hidup harmoni. Ya kan Pak? Nah, ini yang tujuannya Pak. Tapi kenapa kita jadi masalah hari ini? Nah ini masalahnya. Ini masalah kita hari ini. Marilah kita menilai apakah hasil perjuangan kita selama ini, perjuangan bangsa dengan semangat nasionalisme, sistem pemerintahan demokrasi, republik dan pengurusan negara secara kapitalis kelihatannya tidak membawa bangsa bisa menjadi bangsa yang maju. Betul? Tidak makmur, tidak adil, tidak merata. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia semakin terpuruk dalam kemiskinan, kemunduran, perpecahan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Ya kan? Bukankah dasar pertama dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa? Marilah kita mendidik dan memperjuangkan agar Tuhan itu dikenali oleh seluruh manusia hingga dia dicintai dan ditakuti.
Yakinlah kembali bahwa Tuhan itu Maha Berkuasa. Dialah pengurus, penjaga, pelindung, penyelamat manusia. Marilah kita perjuang jalan baru ini, memperjuangkan Tuhan, tiada rebutan, tiada persaingan. Jadi kalau kita memperjuangkan Tuhan dalam kehidupan, kita tidak ada rebutan. Tidak lari mau semua jadi pegawai negeri. Karena kalau nggak pegawai negeri, nggak yakin kita bisa hidup bahagia. Ya, semua berlomba-lomba pegawai negeri karena takut kemiskinan. Jadi berarti pegawai negeri adalah Tuhan kita, syirik hukumnya. Ya? Kenapa nggak kita buat usaha hingga gaji kita per bulan bisa 10? Jangan lagi pakai resep siapapun. Kita berdiskusilah dengan cara Allah dan Rasulnya. Kalau nanti dikeluar dari Al-Quran dan hadis, semua kontra. Cut. Rabi. Sesuai. Cut. Oke, setuju? Nah, jadi yang kita utamakan Bapak Ibu ingat, usahakan 70% keyakinan dulu dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana nanti langkah-langkahnya, strategi-strateginya, ya kan? Kita coba berdasarkan ini pemahamannya. Ini sebagai pemahamannya. Jadi kita lihat. Jadi ini referensi kita. Soal buku Bapak Ibu, saya rekam. Bagaimana kasih sayang apa? Yang jadi persoalan Bapak Ibu apa? Mendidik rohaniah kita supaya ada rasa kasih sayang, kepedulian. Ini yang berat. Saya nggak maksud tuh Bapak Ibu, karena saya kan bawa yang punya dosa juga ya kan. Tapi kita saling mengingatkan. Indonesia Raya stansa 3. Nah, 3 standar. Itu kita praktekkan. Kita amalkan, kita buktikan itu tentang itu kita lihat. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu ya. Jadi yang ini sebagai kurikulum kita, Indonesia negara yang tercinta. Gimana kita buatnya? Ya kan? Terus sama apa itu ya? Indonesia stansa 3 ya? Indonesia Raya. Nah, 3 standar itu proyek kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu lihat ini komponen kita. Ini yang harus kita capai, menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi, misalnya di waktu ya. Ini ini udah dibuat dulu dia ini. Bukan, Ini buatnya bersama berapa? Ya, memiliki kompetensi abad 21. Nah, ini wajib kita buat. Jadi nanti kita hubungkan ke ini, ke visi misi sama proyek kita itu nanti. Bangsa yang baru tadi itu proyek kita. Udah itu nih karakter siswa. Disiplinnya bagaimana di elektronika ini. Terus proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebagai guru udah ada nih rumusan yang harus kita capai. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan apa gitu kan di sini. Suasana di kelas dinamis dan menyenangkan, siswa antusias dalam belajar. Udah ada nih rumusannya. Nah, bagaimana kita buatnya? Ya harus sama-sama. Itu yang perlu kita nih. Dan itu ketiga mutu guru. Nah, kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi kreatif guru. Guru menyusun rencana pelaksanaan. Guru melaksanakan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja. Sini, kenapa? Oke, siapa lagi teman-temannya tuan? EDS. Kalau di sekolah Nah, evaluasi EDS, bantuan sakras, bantuan saklas, terus bantuan siswa, terus pengurus PTK. PTK, terus itu apa untuk sertifikasi apa ban akreditas isi juga. Kan sekarang ini kan mau disambungkan nih kalau bisa sistem, cuma harusnya kita harus punya juga contoh ada satu sistem di sini. Siswanya mau daftar dari mana pun boleh daftar, tidak mesti harus datang ke mana. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama di sini kita mengenalkan aplikasi Kohadir. Di mana aplikasi ini
Dan di aplikasi ini kita bisa langsung ketahuan gitu Pak. Misalnya kan kita lewat jam itu melakukan selfie langsung muncul gitu rekan terlambat gitu. Misalnya lewat dari jam kita melakukan absen. Biasa pilih di rumahnya. Deteksi dulu. Deteksi. Di rumah. Oh. Lokasinya. Deteksi bisa baca di lokasi jalan ini. Iya. Dari Google Map. Oh, di jalannya apa? Kenapa? Saya ada Posisi lokasinya, mana? lokasi. Contohnya dia, Iya, Pak, saya lagi di rumah, padahal rumahnya dia di kedai kopi. Tahu Pak. Tahu Mana Pak. lokasinya? Oh. Itu nanti yang bisa ngecek operator. Orang kita bisa langsung ini aja buka aplikasinya. Ya langsung kita pelajari ya. Ya, ya. Ya. Jadi apa yang Ini rumah dulu nih, udah tau main dulu. Nah, udah tau main. Jadi masing-masing. Ya, ini. Ya, ini linknya ini hadir. hadir? Audio utama. Misalnya ada selfie di rumah gitu kan, alasannya sakit, nanti bisa dulu. Misalnya kita mau ambil selfie dulu. Jadi berbeda sama yang ada di sana. Ada satu sama ini adalah obatnya. Itu. Ingin dijaga. Misalnya izin itu rumah sakit. Rumah sakit. Ya, pas di rumah sakit. Pas di rumah sakit ya. Puskesmasnya. Misalnya izin nih mau ke rumah sakit. Jadi waktu ngapainnya harus ada di rumah sakit, jangan di rumah gitu kan. Iya, lokasinya nanti ketahuan. Si Laila nih sering nih. Iya, sering ke rumah sakit. Padahal Padahal cuma ini yang ngawal si anaknya aja. Sakit kali cek selimut dulu kan. Enggak, lu kayak ini nih, absennya ada. Riwayat ada. Riwayat. Riwayat. Ujung lokasi apa? Lokasi sekolah ini. Lokasi sekolah ini. Nah, berarti di rumah. Pokoknya data absensi tadi yang bisa kita mau lihat orang melakukan absensi tadi. Kalau ini kalau data absensi baru orang yang absen dari mana gitu. Ini lihat di detail. Detailnya. Mila. Kenapa ada si Mila? Ada Oh ini lain ya.